Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan umur bisa umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan suci Ramadan tahun ini. Bahkan alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-16. Mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan untuk bisa menyempurnakan di separuh Ramadan kita ini. Setelah Ramadan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Buat iman rahimakumullah, kondisi saat ini memang kondisi yang cukup atau sangat berat yang saat ini kita alami. Bahkan mungkin untuk kita inilah Ramadan kali pertama mungkin kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti biasanya di masjid, sholat 5 waktu, sholat tarawih, kajian, tilawah dan lain sebagainya. Karena pandemi ini terakhir kali itu kan hampir sekitar 100 tahun yang lalu baru saat ini kemudian ada lagi. Sehingga untuk ukuran kita semua yang hadir di majelis ini, inilah yang pertama kali kita alami. Tetapi kita harus sadari bahwa inilah sebagai konsekuensi ataupun sunatullah, sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah pergilirkan ujian itu, sehingga ini bukan yang pertama kali pandemi, walaupun yang pertama kali kita rasakan, tetapi ini adalah siklus yang Allah Subhanahu wa taala pergilirkan. Wallahu alam berapa ratus tahun sekali, berapa puluh tahun sekali, yang pasti kita harus kembalikan dulu bahwa la tuqaddirullahu syai'an illa li hikmah. Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali di dalamnya ada hikmah, kecuali di dalamnya itu ada pelajaran. Itu yang harus kita tanamkan. Mustahil Allah menakdirkan ini kita fokus pada keluhannya, pada kesulitannya, ya itu saja yang akan kita dapati, Sehingga kalau kita fokus pada hikmah, maka kesulitan dan keluhan-keluhan itu, insya Allah itu akan terhilangkan dengan sendirinya karena hikmah yang kita dapatkan. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup itu tidak lain adalah untuk sarana sebagai sarana ujian kepada kita semua, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Nah, itu yang dimaksud di situ hikmahnya. Jadi dalam musim ujian itu baik kesulitan ataupun ujian kesenangan, kemudahan, itu sebenarnya tujuannya menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya, siapa di antara kita yang tidak terpengaruh dengan ujian-ujian yang ada terhadap keimanan kita, ibadah kita. Makanya jangan sampai kondisi seperti ini, kondisi di luar diri kita itu mempengaruhi apa yang ada dalam diri kita, apa? Keimanan, semangat, Makanya kajian, tilawah dan lain sebagainya harus tetap dilakukan dengan sarana yang sudah bahkan dimudahkan seperti ini, supaya
Kondisi sekarang ini tidak membunuh sensitivitas kita, tidak membunuh semangat kita untuk terus thalabul ilmi. Ya, nantinya kalau kelamaan libur, kelamaan tidak mendengarkan tausiah, nasihat, itu akan sulit lagi kita memulainya. Ya, karena tadi sesuatu yang sudah terbiasa membuat kita merasa biasa. Ya, sudah terbiasa tidak ke masjid. Akhirnya nanti kalau sudah normal pun ya biasa aja nggak ke masjid gitu ya. Sudah biasa tidak mendengarkan kajian. Nanti kalau sudah normal pun seperti itu ya. Makanya Iman rahimahullah, ini ada bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tadabburi surat Al-Anbiya 35. Ya, kesempatan pagi hari ini kita tadabburi surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, ya. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Perlu kita cermati, khotiman rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menggunakan kata dha'iqah. Dha'iqah itu artinya merasakan. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh ruh dan sesuatu yang bisa dirasakan oleh jasad. Itu namanya dha'iqah. Ya. Dalam Al-Quran, Allah menyindir orang-orang yang saat itu disiksa dalam api neraka. Zuq innaka antal azizul karim. Rasakan oleh kalian, sesungguhnya kalian dulu di dunia itu ya merasa mulia, merasa tinggi, merasa agung, ya, rasakan saat ini. Artinya dengan kesombongan kalian rasakan siksanya saat ini. Nah, itu rasakan di situ itu dirasakan oleh fisik dan nadhihum badalnahum jiraha. Di dalam siksa api neraka itu setiap kali kulitnya itu hancur, maka akan diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru. Itu yang dimaksud dengan fisiknya, ya. Nah, kematian itu ada rasanya. Rasanya itu bergantung kepada apa yang kita lakukan saat hidup kita, ya. Rasulullah SAW saat akan wafat, ya Bapak Ibu, beliau keluar keringat dingin dari dahi beliau, ya, saat sedang sakaratul maut. Lalu Fatimah Az-Zahra, putri beliau yang mendampingi, yang setia mendampingi beliau, ya, putri kesayangan Rasulullah SAW, ajalnya itu juga tidak kuat, ya, melihat sang ayah dalam kondisi kesakitan. Biasanya orang keringetan itu, Pak Abu, itu memang menahan rasa sakit, ya. Apalagi kalau keringatnya kata orang sebesar-besar jagung gitu. Artinya itu sebuah perumpamaan tentang ketakutan yang sangat, tentang menahan rasa sakit yang luar biasa, ya. Kita kalau lagi demam, lagi sakit, panas tinggi, itu biasanya keluar keringat. Ya, istri kita atau ibu kita saat akan melahirkan, ya, menahan rasa sakit itu sampai keluar keringat, ya, sampai basah bajunya, ya. Nah, Rasulullah SAW itu juga demikian, ya, menahan rasa sakit sekeringat. Fatimah kemudian, tapi apa kata Rasul? Jangan engkau menangis, jangan engkau bersedih, karena setelah ini tidak ada lagi rasa sakit dan penderitaan. Ya, perhatikan, ketika Rasul menyebutkan tidak ada lagi rasa sakit dan penderitaan, itu berarti saat itu Rasul sedang merasakan rasa sakit, mengalami rasa sakit. Ya, jadi kata Rasulullah, kalau nanti sudah selesai, artinya sudah meninggal, sudah wafat, dia nggak akan mengalami rasa sakit dan penderitaan. Berarti beliau saat itu sedang menahan rasa sakit. Ya, nah itu Rasulullah SAW yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah dijamin satu tempat paling tinggi, paling mulia di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya Rasulullah sudah mendapatkan
perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat sakaratul maut masih merasakan seperti itu. Kita yang dosanya ya. Bagaimana kita nanti sakaratul maut kita? Ya. Makanya Rasulullah SAW setiap saat berdoa, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Minta diringankan itu otomatis ya pemahamannya pasti karena itu berat. Sehingga minta diringankan, ya. Lalu apalagi ketika Rasul mengalami rasa apa bukan status ya, kemudian beliau bukan ingat istri beliau, Allahumma syaddid sakarati wa khaffif ala ummati. Ya Allah, perberat sakaratul mautku dan ringankan untuk umatku. Masya Allah, sampai demikian. Ya, ya Allah, perberat sakaratul mautku dan ringankan untuk umatku. Ya, sakaratul maut umatnya itu diringankan, tapi seringan-ringannya dalam hati. Itu kan banyak, seperti kita dipukul 1000 pedang, ya, ataupun ditebas oleh 1000 pedang dalam hadis Rasulullah SAW. Satu pedang saja kita belum pernah merasakan, apalagi 1000 pedang, ya. Maka setiap kita akan merasakan yang namanya rasa kematian dan rasa kita saat kita masih hidup, ya. Lalu selanjutnya, ayat selanjutnya, wa nablukum. Kan, ya. Jadi kami berikan keburukan, kami berikan kebaikan sebagai ujian dalam kehidupan kalian. Berarti ujian itu ada dua jenis, ada syar dan khair. Iman pun yang dari khairihi wa syarrihi, kata Rasulullah. Engkau beriman kepada qadarnya Allah, takdir Allah, baik itu takdirnya khair atau hikmah, semuanya itu hanya kebaikan. Ya. Allah tidak pernah menurunkan keburukan kepada kita, tetapi sikap suuzon kita, sikap mengeluh kita, itu yang menjadi keburukan. Yang tadinya itu disiapkan sebuah nikmat oleh Allah, ya, karena sikap kita yang suuzon kepada Allah, sikap kita yang protes atau mengeluh kepada Allah, jadi ujian itu memang berubah menjadi keburukan bagi kita. Maka kata Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Tidaklah apa yang menimpamu berupa kebaikan itu murni dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan tidaklah yang menimpamu berupa sayyi'ah, berupa keburukan, itu datangnya dari diri kamu sendiri. Silahkan kalian introspeksi diri kalian sendiri. Itu yang dimaksud dengan semua yang Allah turunkan itu adalah kebaikan. Sikap kita lah yang mengubah itu menjadi buruk. Ya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan ujian buruk atau baik itu tujuannya adalah wa ilaina, kembali kepada Allah dalam bentuk syukur kita, dan agar saat kita diuji dengan kita kembali kepada Allah dalam bentuk sabar kita. Nah, syukur dan sabar ini obat yang sudah Allah Subhanahu wa taala khair dan syar. Ya, jadi benar kullu da'in dawa itu. Setiap penyakit harta ada obatnya, penyakit kemiskinan pun ada obatnya. Yaitu dengan syukur dan sabar, gitu ya. Penyakit hidup memang sudah ada obatnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ketika turun ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Suatu hari ibunya datang kepada Rasulullah, ya, lalu kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, tolong doakan anak saya. Ya. Lalu Rasulullah, ya, walaupun memang Ibnu Abbas itu masih ada hubungan saudara yang erat ya dengan Rasulullah. Ibnu Abbas itu anak dari paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Anaknya namanya, tapi lebih dikenal itu Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah. Ya. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dalam hal agama dan ajarkan dia ilmu memahami Al-Quran. Doa Rasulullah mustajab, ya, menjelmalah seorang Ibnu Abbas menjadi sosok ahli tafsir, sosok yang paham agama, luas keilmuannya, bahkan sering dijadikan rujukan para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, dan lebih mudah dibandingkan para sahabat-sahabat tersebut, ya. Tetapi berkah doa Rasulullah. Nah, para ulama menyimpulkan kita boleh, ya, bahkan dianjurkan, ya, meminta doa kepada orang-orang yang kita anggap, kita minta doa didoakan, kita minta anak kita didoakan, itu boleh, ya. Radhiyallahu menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan ujian keburukan dan kebaikan. Ini masih abstrak, Pak. Ini masih global, perlu perincian, ya, perlu penjelasan. Apa sih yang dimaksud oleh Allah ujian keburukan, ujian kebaikan, ujian yang tidak menyenangkan dan ujian yang menyenangkan, ya. Ibnu Abbas menafsirkan dengan 4 hal di sini, dan setiap poinnya ini berpasangan, ya. Karena memang syar dan khair saja sudah berpasangan ini. Ya, dunia, Allah ciptakan dunia ini semuanya berpasang-pasangan kan, kata Allah, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada siang, ada malam. Nah, ini sudah jelas, ya, berpasangan. Makanya 4 poin ini juga setiap poinnya berpasangan, ya. Apa yang dimaksud syar dan khair, kata Ibnu Abbas? Yang pertama, wa nabluukum bisyiddati warraha. Kalian akan diuji oleh kami itu dengan waktu sibuk kalian dan waktu lapang. Ibnu Abbas, yaitu waktu sibuk dan waktu lapang, waktu luang. Kita sering menganggap ujian itu saat kita sibuk, ya. Kalau lagi sibuk, pasti kita menganggapnya itu ujian. Kemana nggak ke masjid? Aduh, sibuk, ya. Banyak tugas kantor ini yang harus diselesaikan. Di kantor nggak selesai, hanya dibawa ke rumah. Sehingga dia nggak ke masjid misalnya, ya, kalau waktu normal ini, ya, nggak ke masjid, tidak terlihat sholat berjamaah, tidak terlihat dalam majelis-majelis ilmu. Kemana? Sibuk, ya, dikejar laporan, ya, lagi aneh, lagi diuji dengan kesibukan kerjaan. Nah, kita menganggap ujian itu hanya saat waktu sibuk, padahal di waktu luang pun itu adalah ujian yang luar biasa. Kata Rasulullah, ni'matani, ada 2 nikmat. Magbunun fihi ma katsirun minan nas, yang sering menipu manusia. Jadi yang sering menipu manusia. 2 nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Jadi sebenarnya waktu luang itu jauh lebih melalaikan kita dibandingkan sibuk. Kalau sibuk itu kan kita memang lumayan ada aktivitas. Ketika kita disibukkan dengan kebaikan, minimalnya kita dipalingkan dari kesibukan untuk bermaksiat. Kesibukan dari yang buruk, ya. Tetapi sebenarnya saat waktu luang itulah kesempatan kita, ujiannya yang luar biasa. Karena di waktu luang itu kita bisa memilih antara kebaikan atau keburukan. Kalau di waktu sibuk kan memang karena kita sudah dituntut untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi di waktu senggang, di waktu luang, pilihan kembali kepada kita. Mau disibukkan dengan hal yang bermanfaat atau disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ya. Nah, saking berharganya waktu, ikhwati iman rahimakumullah. Saking berharganya waktu, itu
dalam lomba lari maraton misalkan atau lari cepat, ya, untuk menentukan juara 1 atau juara 2 itu selisihnya waktu. Ya, pelari A ya bisa menempuh jarak, menempuh waktu, bisa menempuh waktu 2 menit 30 detik misalkan untuk lari cepat sepanjang 300 meter atau 500 meter misal. Dalam 2 menit 30 detik dia bisa finish. Pelari B itu menempuh waktunya 2 menit 35 detik, selisih 5 detik saja. Tapi bisa menentukan, ini berharganya waktu, bisa menentukan mana yang juara 1, mana yang juara 2. Ya. Satu saat Rasulullah SAW mengatakan, bersabda kepada para sahabatnya, ya, akan masuk surga 70.000 dari umatku itu masuk surga tanpa hisab. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya. Lalu seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum. Ya. Wahai Rasulullah SAW, doakan aku dong. Ya, bahasa kita, tolong doakan saya termasuk yang 70.000 itu. Ya. Tolong doakan saya Rasulullah termasuk yang 70.000 itu. Masuk surga tanpa hisab. Ya. Apa kata Rasulullah? Langsung Rasulullah SAW mendoakan sahabat itu. Ya Allah, masukkan si fulan ini ke dalam 70.000 golongan. Yang masuk surga tanpa hisab. Hanya selisih beberapa detik mungkin sahabat satu lagi ngangkat tangan. Ya Rasulullah, saya juga pengen seperti si fulan didoakan yang masuk ke dalam 70.000 golongan itu. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka Ukasyah. Duh, maaf. Kamu udah keduluan sama Ukasyah tadi. Jadi sahabat yang pertama, yang namanya Ukasyah, itu didoakan oleh Rasulullah masuk dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat yang kedua cuma selisih beberapa detik saja angkat tangan minta didoakan sama, itu enggak didoakan oleh Rasulullah. Walaupun bukan berarti dia tidak masuk surga. Tapi ini maksudnya berharganya waktu. Kayak kata Rasulullah, sabaqaka Ukasyah, kamu udah keduluan sama Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan, ya. Seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab berkat doa Rasulullah SAW. Ya, ini berharganya waktu, ikhwatimah rahmatullah. Lalu uniknya ketika Rasulullah bersabda tadi, dua nikmat yang sering menipu manusia. Kenapa disebut menipu? Kenapa disebut tertipu? Ya, saya sering memberikan contoh kalau Bapak Ibu punya air mineral yang 600 ml satu botol itu. Ternyata dibeli dengan harga 50.000. Kemahalan kan, Pak? Kemahalan. Ya. Paling mahal kayak di bandara, misalkan di stasiun atau apa, mungkin 20.000. Ya. Tapi kalau satu botol 600 ml itu 50.000, kemahalan. Tapi ada orang dari kampung datang ke Jakarta, masuk kemudian ke minimarket, dia beli air, ternyata harganya 50.000, dia bayar. Begitu keluar dari minimarket, dia bicara sama temannya, saya habis beli air ini, 50.000. Apa kata temannya? Ente ketipu. Apa maksud tertipu di sini? Dia menukarkan sesuatu yang berharga dalam dirinya itu dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah, itu tertipu. Uang 50.000 kalau harus kemudian dibayarkan dengan 600 ml air itu, ya, air botol itu, maka itu terlalu murah, ya. Uang 50.000 jadi seolah-olah terlalu murah, ya. Dan botol air mineral itu terlalu mahal. Padahal uang 50.000 itu bisa dapat 10 botol, gitu ya. Tapi dia bayarkan. Makanya disebut ente ketipu. Menukarkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah. Banyak orang, ya tidak sedikit manusia yang menukarkan akhiratnya dengan dunia. Padahal akhirat itu jauh lebih berharga. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, tapi dia tukarkan. Ada orang yang kemudian menggadaikan akidahnya dengan satu dus mie instan, beberapa lembar uang. Padahal akidahnya itulah yang paling bernilai, berharga, dan tidak bisa ditebus dengan, dibayar dengan materi sebanyak apapun. Ya, seisi dunia dan seisinya sekali.
Tapi banyak orang yang begitu. Nah, waktu luang pun banyak orang yang menggadaikan, padahal waktu luang dia itu sangat berharga. Dia gadaikan atau dia korbankan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Habislah waktunya. Ya, apalagi Ramadan. Sebenarnya kita jangankan kondisi normal, jangankan kondisi sekarang ya, pandemi. Kondisi normal saja di bulan Ramadan kita banyak waktu luang sebenarnya. Tapi banyak orang di waktu luang itu kemudian menurut Ramadan ini sangat banyak waktu yang bisa terbuang, ya. Dan kita korbankan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Apalagi kalau kondisi pandemi seperti ini lebih banyak lagi waktu luang. Ini sayang, ya, kalau masa-masa seperti ini tidak menambah kedekatan kita kepada Allah, tidak menambah kehusyuan kita, bertambahnya tilawah kita, bertambahnya hafalan kita, ya, itu sayang sekali. Maka kita sudah mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita waktu tadi, yang waktu itu punya 3 ciri, 3 karakter. Satu, waktu itu cepat berlalu, ya, kita sering merasakan saat ini juga, aduh nggak kerasa sudah setengah jalan ini Ramadan, sudah setengahnya, sudah hari ke-16, ya, itu kan sudah separuhnya, kayak baru kemarin kita melaksanakan dan memulai Ramadan ini, sekarang sudah hari ke-16 lagi, tidak terasa cepat berlalu. Terus umur kita begitu cepat berlalu, ya Allah, sudah nggak terasa ini anak-anak sudah besar, ya, bahkan mereka juga akan menikah misalkan dan seterusnya. Langsung tidak lama lagi kita jadi kakek, kita jadi nenek, sangat cepat waktu itu berjalan. Yang kedua, waktu itu tidak bisa diulang. Jadi kalau sudah lewat, sudah berputar, ya sudah nggak bisa diulang lagi. Hari Sabtu sekarang itu nggak bisa, hari Sabtu yang lalu nggak sama dengan Sabtu sekarang, dan Sabtu yang lalu nggak bisa ditarik lagi kepada Sabtu sekarang, ya. Dan yang ketiga, waktu memberikan peluang yang sama untuk kita beramal, ya. Bapak Ibu semua, 1 kali 24 jam, 1 harinya sama, seminggunya 7 hari sama, 1 menitnya 60 menit sama, 60 detik, tapi macam-macam orang memanfaatkannya, ya, macam-macam orang memanfaatkan, berbeda-beda orang memanfaatkan. Tapi sebenarnya Allah berikan yang sama waktunya untuk semua hambanya. Tidak ada yang 1 harinya 25 jam, semuanya sama, ya. Tapi dengan 24 jam dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, agamanya, untuk sesamanya, ya. Tapi ada yang 24 jam ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa, ya. Nah, ini manfaat dari waktu, karakteristik waktu. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, wa nabluukum bisihhati wassaqam. Yang dimaksud dengan ujian tidak menyenangkan dan ujian menyenangkan itu, kalian akan diuji oleh Allah, kata Ibnu Abbas, dengan sehat dan sakit, ya. Sehat dan sakit adalah ujian. Dan ini adalah satu kondisi yang pasti akan kita alami semua. Allah pergilirkan, ya. Kita kadang sehat, kadang diuji sakit. Itu semuanya sunatullah. Akan mengalami. Nggak ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah sakit, juga nggak ada. Atau nggak ada orang yang seumur hidupnya sehat terus, ya, atau sakit terus, ya, nggak ada. Allah pergilirkan. Kadang sehat, kadang sembuh, ya, kadang sakit, kadang sembuh, terus seperti itu, ya. Itu akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita sering menganggap sakit saja ujian, kalau sehat nggak dianggap ujian. Tadi ya, seperti waktu sibuk saja ujian, kalau waktu luang nggak dianggap ujian, waktu senggang, ya. Padahal sehat dan sakit keduanya ujian. Justru orang yang sehat ujiannya jauh lebih berat dan jauh lebih melalaikan. Kembali kepada hadis tadi, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. 2 nikmat yang sering melalaikan manusia, sehat dan waktu senggang. Tadi waktu luangnya sudah kita bicarakan, sehat, ya. Kenapa? Karena orang lagi sehat ini cenderung tidak taat kepada Allahnya besar. Artinya kalau mau dia tidak taat itu cenderung lebih besar dibandingkan orang lagi sakit, ya. Dalam bab sodakoh saja, kata Rasulullah, ketika Rasul bertanya, ayu sodakoti azam, sodakoh yang paling agung itu yang seperti apa? Kata para sahabat, ya sodakoh yang dinar dirhamnya banyak.
Kalau dia sodako, untanya jumlahnya banyak. Ya, kata Rasulullah bukan itu. Sedekah yang teragung adalah anta saddaqa wa anta sahihun. Kamu bersedekah sedang kamu dalam keadaan sehat. Kenapa sehat didahulukan? Ya, sebab orang sehat cenderung kikirnya itu lebih besar. Cenderung pelitnya lebih besar. Kenapa? Dia lagi sehat. Lagi sehat, banyak uang. Dia cenderung kikirnya itu besar. Ya, oh buat apa saya sedekah? Buat apa saya zakat infak? Capek-capek hasil uang yang saya dapatkan ini hasil keringat saya, jerih payah saya, enak saja diberikan. Nah, itu cenderung pelitnya besar lagi sehat. Ya. Pak Marno itu tanah yang sebelah Masjid Al-Kifah punya Pak Marno diwakafin aja ke masjid. Misalkan, ya, ketua DKM-nya ya atau pengurus yang lainnya minta ke Pak Marno. Apa kata Pak Marno? Dah, tar dulu, itu 10 pintu kontrakan masih cukup. Lagi sehat. Tapi begitu Pak Marno maaf lagi dirawat, itu jangankan diminta, dicari itu ke DKM. Mana tuh DKM Al-Kifah? Saya mau wakafin tuh tanah. Orang lagi sakit itu orientasi akhiratnya sangat tinggi. Makanya kalau minta-minta proposal, cari yang lagi sakit. Ya. Tapi sakitnya juga banyak uang, Pak. Jangan sakit nggak punya uang juga. Ya. Artinya apa? Dia orientasi ingat akhiratnya cepat, ingat kematiannya itu sangat kuat. Ya, kalau lagi sakit. Tapi begitu sehat lagi, lupa lagi dia. Pak, kemarin lagi di rumah sakit, mau diwakafin. Enggak. Apa? Saya nggak sadar kali itu ngomong. Gitu. Ya. Jadi, orang dalam kondisi sehat, kata Rasulullah, lalu dia bersodakoh, itulah sodakoh yang paling agung. Kata para ulama, orang belum bisa dikategorikan dermawan kalau dia hanya membayar zakat. Sebab zakat wajib, Pak. Zakat mah wajib. Ya. Kalau cuma bayar zakat, itu belum dikategorikan sebagai dermawan. Ketika dia sudah mengeluarkan yang sunnahnya, infak sodakoh, itu yang dermawan. Ya, itu yang dermawan. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, kenapa kemudian disebutkan kata Rasulullah, sedekah dalam keadaan sehat itu sedekah teragung. Ya. Yang kedua, anta saddaqa wa anta syahihun. Kalau tadi sahih, sekarang syahih. Kamu sedekah dalam keadaan kamu ada dorongan pelit. Kalau Bapak memang lagi dermawan-dermawannya sedekah, itu biasa, Pak. Tapi ketika Bapak sedang pelit, tapi mengeluarkan sedekahnya, oh itu yang luar biasa. Padahal dorongan pelitnya itu lagi kuat. Tapi dia keluarkan. Nah, itu yang paling agung kata Rasul. Yang ketiga, anta saddaqa wa takhsyal faqra. Kamu sedekah sedang kamu ada perasaan takut miskin. Kita banyak uang, kalau sedekah kita jatuh miskin. Ada perasaan takut begitu, tapi kita tetap keluarkan sedekah kita. Infak kita itu yang luar biasa. Ya. Dan yang keempat, anta saddaqa wa tabghul ghina. Kamu sedekah sedang kamu pengen cepat kaya, punya ambisi kaya. Saya kalau sedekah terus kapan kayanya nih? Udahlah nggak usah sedekah. Nah, ada kondisi seperti itu kita tetap keluarkan, itu yang sedekah teragung. Dan uniknya hadis ini para ulama tidak menempatkannya dalam bab tentang sedekah, tapi ditempatkan dalam bab al-jihad, bab tentang jihad. Ya, bab tentang jihad. Karena ada jihad di situ. Coba sedekah dalam keadaan kita sehat. Itu kan perlu jihad. Ada perang batin di situ. Sedekah dalam keadaan kita ada kecenderungan kikir. Itu kan perlu jihad. Sedekah dalam keadaan kita ingin takut miskin. Perlu jihad. Sedekah dalam keadaan kita ingin cepat kaya, ambisi kaya. Itu perlu jihad. Ya. Makanya kita harus mengeluarkan sedekah di situ dalam kondisi kita yang paling ideal, tapi kita tetap bisa mengeluarkan sedekah, ya. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, sehat sakit mahal, sehat jauh lebih mahal. Ya, diceritakan ada orang yang nggak bisa buang angin saja harus 38 juta operasi. Ya, dulu saya lagi di Mesir, Pak.
Ini kisah nyata. Sedang main bola biasa, liburan musim panas dengan kawan-kawan, ya pulang ke Indonesia nggak punya uang, ya sudahlah, kuliah libur, kita isi main bola, kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Nah, lagi main bola gitu, ada teman masih adik kelas, ya saat itu dia nguap Pak, nguap ditutup, ternyata qadarullah nggak bisa nutup lagi mulutnya. Ini kejadian, nggak bisa nutup lagi mulut, yang nguap, nggak bisa nutup lagi, ya. Kita sangka dia bercanda, ya. Begitu dia selesai nguap, dia nunjuk, ini mulut saya maksudnya. Ya kita diamin aja. Ternyata memang benar, nggak bisa nutup. Wah, dia udah panik, dia nunjuk. Akhirnya apa? Permainan kita stop semua, kita bawa ke rumah sakit. Awalnya di akupuntur, ada seorang teman juga yang ahli akupuntur. Sekarang buka praktek di Cianjur, ya, sekalian promosi. Nah itu nggak bisa juga, akhirnya apa, ke bawah rumah sakit, disuntik Pak di sini Pak, kayak suntik hormon atau apa gitu ya, disuntik di rahangnya sini, ya, itu sekitar 8 juta, nggak bisa nguap, nggak bisa nutup maksudnya, ya, nguap nggak bisa nutup lagi Pak, 8 juta, mahal kan Pak, ya, tadi nggak bisa buang angin, 38 juta, ya, itu orang yang nggak bisa buang angin itu, ya Allah Ustaz, gimana, gitu ya. Tapi istri anak-anaknya ketika suaminya, ayahnya itu masuk ruang operasi, itu berdoa. Begitu keluar ruang operasi, itu didoakan dan kemudian ditanya, Pak, kapan kentutnya? Bayangkan tuh, sampai ditunggu kentut yang dirindukan. Ya, kapan buang anginnya? Ya, begitu buang angin, istrinya, anaknya sujud syukur semua. Padahal suaminya itu pusing, Pak. Saya mau kentutnya 38 juta. Tapi istri anak-anaknya sih bersyukur ketika dia kentut. Memang sehat, sakit itu mahal. Sehat jauh lebih mahal. Kedua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, wa nabluukum bil ghina wal faqr. Kami uji kalian dengan rasa cukup dan juga rasa kekurangan. Ya, Pak, sebentar, saya pamit sebentar. HP-nya habis. Ya, yang ketiga tadi, wa nabluukum bil ghina wal faqr. Kami uji kalian dengan rasa cukup dan rasa kekurangan, kaya atau miskin bahasa kita. Tapi kita sering lagi menganggap kemiskinanlah ujian kita, kekuranganlah ujian kita, keterbatasanlah ujian kita. Kita tidak menganggap saat lapang rizki kita, saat luas kehidupan kita itu kita tidak anggap ujian, padahal itu ujian yang paling berat juga sebenarnya. Ujian harta itu Bapak Ibu cuma dua, ya. Jadi ujian harta itu tidak lepas dari dua hal ini. Pertama, serakah sebelum didapat. Ini ujian harta. Serakah sebelum didapat. Pokoknya kalau belum dapat, dia pasti serakah. Dia kejar terus dan nggak peduli halal haram. Ketika belum didapat, Pak. Ya. Lalu yang kedua, ketika sudah didapat apa? Pelit, kikir. Ya, jadi yang pertama, ketika belum dapat serakah, semuanya dikejar. Ya, dilibas semuanya, tidak kenal halal haram. Ya, saya dulu lagi belajar di Thanawiyah, ada pelajaran buku namanya Bahrul Adab. Ya, di situ kisah buku itu semuanya kisah tentang hewan, tapi yang memberikan manfaat, memberikan pelajaran, ibroh. Ya, dulu ada tayangan di TV tentang hewan yang semuanya memberikan ibroh. Ya, kayak kancil begitulah. Nah, di satu bab itu, satu judul itu, tema di buku itu ada kisah tentang seekor anjing. Ini kisah tentang keserakahan. Jadi seekor anjing itu sudah menggigit daging di mulutnya, Pak. Lalu dia jalan dengan senangnya karena sudah ada daging di mulutnya, dia sudah ada makanan nih, ya. Begitu dia jalan, dia lewat sungai, nyebrang di atas jembatan di sungai itu, ya.
Nah, begitu sedang nyebrang di tengah-tengah jembatan itu dia iseng lihat ke air sungai. Dia kaget, ternyata di hutan ini ada anjing lain yang juga menggigit daging lebih besar dari dia. Padahal itu bayangan dia, Pak. Dia lihat, wih, ternyata di hutan ini anjing bukan saya sendiri. Ada anjing lain dan dagingnya dia lebih besar. Sebab kalau kita lihat bayangan kita, ya, di mana di air itu kan biasanya lebih besar, Pak. Ya. Kalau Bapak ngaca di air juga lebih ganteng, Pak. Gitu ya. Makanya kalau ngaca itu jangan di cermin, Pak. Di air coba. Ya. Nanti kalau ke cermin ngacanya balik lagi ke asal gitu. Nah, si anjing ini kemudian lihat, wah, ada anjing lain ini. Dagingnya lebih besar dia. Akhirnya apa yang dilakukan oleh anjing ini? Inilah kisah tentang keserakahan. Dia buang daging yang di mulut, yang sudah digigit di mulutnya, dia lemparkan ke sungai, lalu dia terjun untuk mengejar anjing tersebut. Padahal itu adalah bayangan dia sendiri. Apa yang terjadi? Daging yang sudah di mulut lepas, hanyut, terbawa arus, dan anjing ini pun terbawa arus, hanyut juga. Ya, itulah potret keserakahan. Sudah diberikan oleh Allah, tapi lihat saudaranya, lihat sahabat, tetangganya, kemudian ini, oh dia pengen, dia serakah. Dia tidak peduli halal haram, sehingga potret keserakahan itu seperti seekor anjing tadi. Hartanya binasa, pemiliknya juga ikut binasa. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ujian harta. Sehingga rasa cukup dan rasa fakir itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan saat kita miskin, Pak, ujian. Tapi saat kita sedang lapang, rezeki kita pun itu ujian yang luar biasa, berat. Ya. Nah, saya diundang oleh seorang jenderal, ya. Tidak saya sebutkan namanya. Diundang melalui istrinya. Ustaz bisa datang ke rumah, gitu ya. Hari ini jam sekian. Akhirnya saya datanglah di daerah Bambu Apus, itu kan tempatnya, ya, dekat Mabes. Nah, saya datang ke sana, ya. Sampai saat saya datang pun belum tahu saya disuruh ngapain ini. Suruh pengajian juga nggak ada konfirmasi, pokoknya suruh datang. Ya saya datang. Saya waktu itu naik motor aja biar cepat. Ya, gitu saya naik motor masuk ke gerbangnya yang sudah terbuka, dijaga oleh ada 3 security. Ya, masuk saya. Tapi begitu masuk saya malu sendiri, risih gitu ya. Kenapa? Karena di dalam itu mobil mewah semua, Pak. Ya. Padahal di luar itu Alphard apa yang lain tuh ada juga di luar. Akhirnya saya merasa malu, ya udahlah saya parkir di luar aja. Ya masa motor Beat harus parkir di sebelah mobil-mobil mewah kan gitu. Ya udahlah saya di luar. Ya, apa-apa Pak Ustadz, aman kata Pak security. Yalah 3 security-nya, Pak. Akhirnya saya masuk. Mobil sudah banyak di situ memang di garasi di luar itu. Ya, cuman begitu saya masuk kok suasana sepi. Ini mau pengajian nggak ada rame-ramenya, apa suara ibu-ibu anak-anak nggak ada gitu ya. Udahlah saya duduk, lama hampir 10 menit saya nunggu. Ya, sudah orangnya nggak keluar, minum juga nggak ada gitu Pak masalahnya. Ya, saya sih nggak orang-orangnya aja dulu, minumnya dulu gitu kan. Malum naik motor. Nah, nggak lama kemudian keluar seorang ibu pakai kebaya, biasalah khas gitu ya, umumnya. Mungkin sebagian istri pejabat. Keluar, ibu nggak lama kemudian baru suaminya keluar. Nah, si ibunya ini ngomong, Pak Ustadz, maaf ya, kami baru bisa menemui Pak Ustadz. Setelah sudah basa-basi, ya, akhirnya mohon maaf nih Bu, saya bilang, saya belum tahu diminta apa ke sini, karena kalau diminta pengajian dan sebagainya kok sepi-sepi aja. Ya Pak Ustadz, ini kami ingin minta nasihat dari Ustadz, katanya ya, konsultasi lah bahasanya. Gini Pak Ustadz, suami saya ini sekarang dipindah, karena memang mau beberapa tahun, 2-3 tahun lagi akan pensiun. Jadi suami saya sekarang dipindah ke Mabes. Ya, ke Mabes. Dan Mabes itu bahasa beliau ya, Pak Ustadz tahulah tempatnya kering gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin di tempat yang basah atau banjir, ya, ke Mabes itu kering gitu ya. Padahal daerah Bambu Apus suka banjir juga gitu kan. Nah, kata istrinya ini, kami minta tolong dari Ustadz, ada nggak amalan tertentu, doa tertentu yang bisa
apa ya, istilahnya bapak itu tidak kekeringan gitu ya, tetap basah seperti sebelum-sebelumnya ya. Lalu saya agak kaget juga, tapi saya tenang menjawab, aduh Bu, mohon maaf Pak, saya bilang. Mungkin Bapak Ibu salah ngundang, saya bilang. Saya bukan ustadz yang begitu juga. Dan kalau saya tahu doa itu, amalan itu, ya saya lakukan dulu Pak. Ya, saya duluan melakukannya. Saya akan lebih kaya dari Bapak Ibu. Ya, dan saya nggak sembarangan memberikan itu. Ya, amalan tersebut, doa tersebut. Ya, jadi saya bukan yang seperti itu. Mohon maaf, ya mungkin agak kecewa juga si suami istri ini. Akhirnya konsul yang lain, gak lama kemudian dah pulang. Saya sempat ngobrol ketika pulang itu dengan satpam. Pak, ini kok mobil banyak, tapi orang di dalam, ya memang bapak sama ibu cuma berdua, karena anak-anaknya juga sudah punya rumah masing-masing. Terus mobil ini ya mobil bapak, mobil ibu. Ada 9 bapak mobil. Ya, karena ibu itu kalau mau ke acara-acara kenegaraan, acara-acara resmi, itu bukan cuma matchingin baju, tapi matchingin mobil. Kita kan baru matchingin baju, Pak. Ya, kalau ibu ini matchingin mobilnya sekalian. Ini matching nggak kebayanya sama mobilnya kan gitu ya. Ini warna baju ini matching nggak sama mobilnya. Masya Allah saya bilang, ini 9, rumah kayak istana, ya. Belum lagi yang lain, aset yang lain dianggap kekeringan. Gimana apa kering benerannya gitu kan. Nah saya berpikir dalam hati, ya Allah, kalau begitu siapa yang kaya, siapa yang miskin. Kaya dan miskin terletak pada mentalnya. Cukup dan kurang terletak pada syukurnya. Bukan pada nominal atau jumlah uang. Ya. Dan yang terakhir, kata Ibnu Abbas, وَنَبْلُوكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ. Kami uji kalian dengan taat dan maksiat. Ya, jadi dalam kondisi taat pun ada ujiannya, Pak. Coba kita harus taat kepada Allah, itu kan ujiannya luar biasa. Bukan cuma saat kita meninggalkan maksiat. Ya, kita harus istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam ibadah, istiqomah kita dalam tilawah, istiqomah dalam hal yang baik lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh ujian, butuh kesabaran. Itu ujiannya luar biasa, ya. Sabar itu luar biasa, istiqomahnya harus luar biasa, ya. Karena tanpa itu kita bisa tergelincir sedikit saja, ya, antara kita jalan ketaatan kita dengan jurang kemaksiatan itu sedikit saja. Jaraknya itu hanya sedikit. Ya, maka bisa saja kita terjerumus. Nah, itu butuh istiqomah. Itulah nilai ketakwaan. Ya, ketika Umar bin Khattab ditanya takwa itu apa? Ya, takwa itu ketika engkau seolah sedang berjalan di jalanan yang penuh dengan duri. Apa yang kamu lakukan? Ya, hati-hati. Itulah takwa. Hati-hati sekali kita dalam berjalan di jalan taat ini pun. Ya, khawatir terjerumus, khawatir menginjak duri gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ujian ketaatan. Ujian ketaatan yang lain apa? Rasa sombong. Ya, ketika kita sudah merasa ibadah kita lebih dari orang lain, ya, sedekah kita lebih dari orang lain, muncullah kemudian masuklah menyelinap dalam keimanan kita rasa sombong. Ya, habis sholat tahajud sama istri, ya, lalu kemudian selesai buka jendela, kata istrinya, Pak, masih pada sepi di komplek kita nih, kayaknya baru kita aja yang sholat tahajud. Nah, muncullah menyelinap rasa sombong. Ya, yang lain masih pada tidur. Ya, belum tentu yang lain mungkin udah selesai sholatnya, cuman dia sholatnya nggak dinyalain lampunya. Ya, untuk menghadirkan kehusuan dia tetap dalam kondisi gelap. Ya, tapi menyelinap rasa sombong. Ya. Lalu yang selanjutnya ujian kemaksiatan adalah ketika kita meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah terbiasa maksiat sebelumnya lalu hijrah, itu prosesnya luar biasa berat. Nah, dia harus meninggalkan segala kesenangan syahwatnya, kesenangan nafsunya itu. Sebelumnya itu dia sangat gandrungi, dia sangat gemari. Lalu kemudian dia harus taat kepada ini ujian seorang muslim. Taat dan beriman rahimakumullah, itulah penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsir dari beliau tentang surat Al-Anbiya ayat 35. Itulah warna-warninya ujian dalam kehidupan kita. Dan keempat-empatnya ini kita akan alami semua. Baik itu kita sedang dalam keadaan waktu sibuk, waktu luang, ya, kemudian sehat, sakit, cukup dan kurang, serta dalam kondisi kita taat dan meninggalkan maksiat. Semuanya akan kita
alami bersama. Yang penting wa ilaina turja'un. Semuanya itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan syukur dan sabar yang kita bisa laksanakan. Demikian jazakumullah khairan katsiran yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya serahkan kepada Pak Marno, jazakumullah khairan. Bapak ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Pak Jul, ada pertanyaan? Pas, Pak. Pak DKM nih, Pak Isan. Tadi keluarin. Mungkin nggak ada yang bertanya lagi, Pak Ustadz, bisa ditutup aja dengan doa. Baik, jazakallah khairan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam virus, penyakit, ya, wabah, dan Allah segera angkat wabah ini, ya, pandemi ini, dan mengembalikan kita dalam kondisi yang lebih baik lagi, ya, lebih taat lagi tentunya. Jangan sampai kita dalam kondisi pandemi saja kita taat, tapi dalam kondisi normal pun kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Jazakallah khairan. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bangun Pak Selamat. Enak banget Pak Selamat. Nah, yang penting kan dengerin. Tinggal ngopinya